Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang penuh misteri yang tercatat di Alkitab, yaitu pada kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Semua orang Kristen pasti tahu kisah ini, di mana pada saat itu Tuhan Yesus Kristus yang sedang berada di pelataran Bait Allah didatangi oleh sekelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan membawa seorang perempuan yang diseret ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Pada kisah itu dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menangkap basah seorang perempuan yang ketangkap berzina. Alih-alih orang Farisi dan ahli Taurat ingin menegakkan hukum Taurat, tetapi mereka punya maksud lain, yaitu untuk menjebak Tuhan Yesus Kristus melalui kasus ini. Kita semua tahu apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika mereka membawa perempuan yang ketangkap berzina ini ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengajukan sebuah pertanyaan, "Guru, hukum Musa atau hukum Taurat berkata bahwa kita harus melempari perempuan yang ketangkap berzina ini. Sekarang bagaimana menurut pendapatmu, Guru?" Memang sekilas pertanyaan mereka itu seperti pertanyaan yang normal, pertanyaan yang wajar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengetahui maksud dan niat dari mereka mengajukan pertanyaan itu, yaitu untuk menjebak Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus Kristus berkata, "Hukumlah dia," maka orang Farisi dan ahli-ahli Taurat akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus membantah sendiri ajaran kasih yang selalu diajarkan Tuhan Yesus Kristus di mana-mana. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus menjawab, "Jangan hukum dia," maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu melanggar hukum Taurat. Tuhan Yesus Kristus tidak setuju dengan hukum Musa. Jadi inilah jebakan yang mereka ingin lakukan untuk bisa membawa Tuhan Yesus Kristus ke dalam pengadilan mereka. Orang-orang yang haus akan penghakiman ini, orang-orang yang merasa suci ini, yang merasa mengerti kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang merasa tahu ayat-ayat dalam Taurat, itu datang ke hadapan Tuhan Yesus Kristus dengan satu pertanyaan jebakan. Tetapi alih-alih Tuhan Yesus Kristus marah, alih-alih Tuhan Yesus Kristus ingin menghukum, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Alkitab jelas mencatat dalam kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai ke-11 tadi bahwa Tuhan Yesus Kristus menunduk dan menulis di tanah. Kalau hal ini terjadi pada pemuka-pemuka agama di zaman sekarang, kepada guru-guru agama di zaman sekarang, guru-guru agama atau tokoh-tokoh agama itu akan dengan serta-merta mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut, yaitu dengan menghukum wanita yang ketangkap berzina tadi seturut dengan hukum Musa, yaitu melempari dia dengan batu sampai mati. Itu sudah dilakukan dari zaman Musa, dan itu yang dikehendaki oleh orang-orang Farisi, sehingga masing-masing dari mereka memegang sebuah batu untuk segera merajam si wanita dengan batu seperti yang dilakukan pada hukum Taurat. Tetapi seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus Kristus malah sibuk menulis di tanah. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat semakin mendesak, "Guru, apa yang harus kami lakukan?" Maka Tuhan Yesus Kristus mengangkat wajahnya dan berkata, "Barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah dia yang melemparkan batu pertama sekali." Dan
Alkitab jelas mencatat bahwa satu persatu mereka membuang batu di tangannya dan meninggalkan tempat itu, dimulai dari yang tertua. Satu pertanyaan besar yang sampai sekarang belum kita tahu, apakah sebenarnya yang ditulis oleh Tuhan Yesus Kristus di tanah? Sehingga ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat tulisan Tuhan Yesus Kristus di tanah, mereka merasa seperti kena tamparan. Mereka merasa seperti dihajar. Jadi Tuhan Yesus Kristus tidak perlu koar-koar, tidak perlu marah-marah, tidak perlu teriak-teriak. Cukup hanya menulis di tanah dan berkata dengan lembut, barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah dia melemparkan batu yang pertama sekali. Memang Alkitab tidak pernah mencatat apa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Roh Kudus telah memberikan hikmat kepada kita bahwa sebenarnya yang dituliskan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari kitab Yeremia 17 ayat 13. Dalam bahasa Ibraninya dan juga terjemahan King James Version ataupun New International Version, itu dinyatakan di sana bahwa dalam kitab Yeremia 17 ayat 13, Tuhan menuliskan di tanah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Artinya adalah Tuhan Yesus Kristus menggenapi apa yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 13. Tuhan Yesus Kristus menulis nama-nama mereka yang munafik itu. Tuhan Yesus Kristus menulis nama-nama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di tanah dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Inilah yang ditafsirkan oleh ahli-ahli teologi tentang apa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus Kristus di tanah ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa wanita yang ketangkap berzina ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mau menyatakan kepada mereka, kenapa kalian begitu ingin menghakimi dosa orang lain, sementara dosa kalian pun itu banyak? Mungkin Tuhan Yesus Kristus menulis misalnya, Eliab mencuri persembahan, Yonatan berzina dalam pikiran, dan lain-lain. Masing-masing dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, dosa-dosanya dijabarkan Tuhan Yesus Kristus di tanah. Sehingga hal ini dipertegas lagi dengan pernyataan Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia yang pertama sekali melemparkan batu kepada perempuan ini. Hal inilah yang menjadi tamparan keras bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa melempari wanita yang ketangkap berzina itu sementara mereka juga penuh dosa, hanya saja tidak ketahuan. Sehingga satu persatu dari mereka itu meninggalkan perempuan dan Tuhan Yesus Kristus ini. Dimulai dari yang tertua. Kenapa yang tertua? Karena semakin lama hidup seseorang, semakin banyak dosa yang dia lakukan. Jadi secara tidak langsung Tuhan Yesus Kristus menyatakan, aku tidak ingin menghakimi wanita ini. Aku tidak ingin menghukum wanita ini, tetapi aku ingin menunjukkan kasih karuniaku, di mana aku bisa menghapus dosa orang-orang yang mau bertobat, dosa orang-orang yang mau mengaku salah kepadaku. Itu kenapa Tuhan Yesus Kristus menulis di tanah, bukan di batu, seperti dilakukan oleh Tuhan ketika di Gunung Sinai kepada Musa. Tuhan menuliskan firman Tuhan, hukum-hukum Taurat di batu, dengan tujuan bahwa hukum itu tetap dan tidak bisa dihapus. Sementara Tuhan Yesus Kristus melakukan hal yang sama, tetapi dia lakukan di tanah, di mana dosa-dosa yang dituliskan Tuhan Yesus Kristus di tanah itu bisa dihapus dengan sangat mudah. Artinya adalah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia tidak ingin menunjukkan penghakiman,
Dia tidak ingin menunjukkan hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Seturut dengan tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, yaitu untuk mencari orang berdosa supaya bisa diselamatkan. Disinilah keajaiban dari tindakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang adalah 100% Allah bertindak sesuatu yang di luar akal manusia. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau itu tadi tokoh agama atau pendeta, pastor, atau siapapun orang-orang yang merasa suci di zaman sekarang, tentu mereka akan cepat mengatakan hukum wanita itu. Tentu mereka akan dengan cepat menghakimi wanita tersebut. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang penuh kasih karunia melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak menghakimi, tetapi mengampuni. Tuhan Yesus Kristus tidak kompromi dengan dosa, tetapi dia tidak membenci pelaku dosa tersebut. Itu dibuktikan dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus ketika tinggal dia dengan wanita itu. Apa yang dia katakan? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Maka si wanita tersebut menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus Kristus berkata, aku pun tidak akan menghukummu. Tetapi, di sini Tuhan Yesus Kristus tetap tegas. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Artinya saudaraku, setiap kita pasti punya banyak dosa. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Tuhan, lalu mengaku dosa-dosa kita. Maka Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang setia, dia akan menghapus dosa tersebut. Dia akan mengampuni kita. Semudah ketika Tuhan Yesus Kristus menghapus nama-nama orang yang berdosa yang dia tulis di tanah. Itu sangat mudah dia lakukan. Inilah makna yang tersirat dari kisah tersebut. Tuhan Yesus Kristus menulis di tanah, lalu berkata dengan lembut, barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah ia melemparkan batu pertama sekali. Artinya, Tuhan Yesus Kristus tetap memandang setiap orang itu sangat berharga. Tuhan Yesus Kristus tidak mau satu orang pun itu binasa. Untuk itu, setiap dosa yang kita lakukan, itu bisa dengan mudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah makna yang tersirat dari kisah di mana Tuhan Yesus Kristus menulis di tanah. Tanah adalah menggambarkan asal-usul manusia. Tanah menggambarkan kehidupan, di mana ketika hidup kita sudah hancur oleh dosa, Tuhan Yesus Kristus bisa membentuk ulang lagi. Tuhan Yesus Kristus bisa mengubah menjadi baru lagi, asalkan tadi kita mau datang kepada Tuhan dan kita mengaku salah atas semua dosa-dosa kita dan memohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Maka Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang setia, dia akan menghapus semua dosa-dosa kita dan mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru lagi, asalkan kita tidak berbuat dosa lagi. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin ada kebinasaan terhadap satu orang pun yang dia ciptakan di dunia ini. Tuhan ingin kita hidup kekal. Tuhan mau kita menerima keselamatan. Untuk itu, jangan biarkan dosa itu kita pelihara sampai akhir hidup kita, tetapi kita akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kedua, jangan pernah kita menghakimi orang lain, karena bagaimanapun belum tentu kita ini lebih suci daripada orang yang kita hakimi. Belum tentu kita ini lebih beriman daripada mereka yang kita hakimi. Untuk itu mari kita sadari diri kita sendiri, bahwa kita juga adalah manusia yang berdosa, yang butuh ampunan. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dengan penuh kasih karunia untuk saling mengampuni, saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, begitu gampangnya manusia menuduh
sesamanya manusia. Begitu gampangnya seorang manusia menghakimi sesamanya manusia, tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menulis dosa-dosa kita di batu yang kekal, tetapi Dia menulis dosa-dosa kita di tanah, di mana tanah adalah gambaran kehidupan. Tanah itu bisa menyerap air, tanah itu bisa memberi kehidupan bagi benih-benih tanaman. Dan tanah itulah yang dijadikan Tuhan sebagai tempat menulis dosa-dosa kita, supaya Tuhan bisa menghapus semua dosa-dosa kita, asalkan kita mau bertobat dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Sehingga Tuhan Yesus Kristus sekarang menulis di hati kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 33:13, bahwa aku akan menuliskan Tauratku di batinmu. Artinya dalam hati kita, semua firman Tuhan, semua kebenaran firman Tuhan itu harus kita hidupi di dalam hati kita, bukan cuma di pikiran, bukan cuma di ingatan kita, tetapi harus kita hidupi dari hati kita yang terdalam dan menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kita juga mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara, makna yang tersirat dari kisah Yohanes 8 ayat 1-11. Memang Alkitab tidak pernah mencatat apa yang Tuhan Yesus Kristus tuliskan di tanah itu yang membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat membuang batu dan tidak jadi menghukum wanita yang ketangkap berzina tersebut. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa kasih karunia itu lembut dan Dia bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan kita dan memberikan kita kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.